Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kita insyaAllah masuk pada pembahasan sifatur rahmah. Ini sifat rahmah bagi Allah Ta'ala. Dan beliau dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah ini, di awal-awal beliau banyak membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tentu dalam rangka untuk menanamkan pengenalan kita kepada Allah, sehingga barang siapa yang dia betul-betul mengenal Allah, dia akan memiliki kesempurnaan ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala. Barang siapa yang dia dengan Allah tidak mengenal, maka dengan selain Allah lebih tidak mengenal lagi. Sehingga kunci kesempurnaan ibadah kita adalah pada seberapa jauh kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita berulang kali sampaikan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan al-muta'abbid bi jamil asma'i was sifat allati yutali'u 'alaiha al-bashar. Manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mereka beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang telah Allah terangkan kepada manusia. Di antara sifat yang akan kita bahas di sini adalah sifatur rahmah. Ini sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Ahlussunnah menetapkan sifatur rahmah dan memahami sebagaimana yang Allah dan Rasulnya terangkan kepada kita dengan makna-makna yang sangat ini jelas. Adapun alul bid'ah atau mereka yang menolak sifat Allah Subhanahu wa taala, adapun Jahmiyah, sebagaimana telah kita sampaikan dari awal, mereka adalah kelompok yang menolak nama dan sifat Allah Ta'ala. Kemudian Mu'tazilah menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Asy'ariyah mereka menetapkan mereka menetapkan nama dan menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian sifat yang lainnya dengan cara mentahrif atau mentakwil. Termasuk diantaranya adalah iradah ini, adalah sifatur rahmah ini. Sifatur rahmah ditakwil dengan sifat iradatul in'am. Jadi keinginan untuk memberikan kenikmatan kepada hambanya. Ini adalah tahrif dan ini merupakan bentuk penyimpangan. Iradah ada sendiri, sifat rahmah ada sendiri, sehingga tidak bisa ditakwilkan kepada ini makna yang lainnya. Ini adalah termasuk bentuk pengingkaran, bentuk tahrif terhadap sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat rahmah ini sifat yang sangat agung. Sifat sayang Allah kepada para hambanya. Sifat yang sangat ini hak manusia berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam banyak ayat Allah memberikan bagaimana gambaran tentang ini rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan termasuk di antara nama-nama Allah yang teragung adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nama yang di dalamnya mencerminkan tentang sifat rahmah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan dalam pembahasan sifat rahmah bagi Allah Ta'ala ini, yang kita semua para hamba mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga memacu kita agar kita melakukan sebab-sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya, innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah Anda kepada Allah agar Anda mendapatkan atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi yakni Anda. Sehingga Ahlussunnah betul-betul sangat memiliki semangat yang besar untuk meraih rahmat Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat dikejar oleh para yaitu hamba Allah taala. Sifatur rahmah secara dzatiyah adalah sifat di mana sifat yang azali bagi Allah taala. Allah memiliki suatu rahmah. Bahkan rahmat Allah mendahului yakni murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sabaqat rahmati ini sabaqat ghadabi telah mendahului sifat marahku, yakni sifat rahmat Allah mendahului sifat yakni ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah, rahmat ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya yakni khusus. Rahmat yang Allah tebar kepada seluruh para makhluknya. Dan ada rahmat yang hanya Allah curahkan kepada yakni kaum mukminin. Mari kita ikuti beberapa dalil yang beliau bawakan berkaitan sifat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat An-Naml ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk ayat dalam surat An-Naml ayat 30. Akan tapi Bismillahirrahmanirrahim yang dijadikan awalan dalam setiap surat, para ulama yang ikhtilaf apakah masuk surat atau bukan masuk ini surat. Di antaranya para ulama menyebutkan bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim bukan termasuk bagian daripada surat tersebut. Sehingga alhamdulillah surat Al-Fatihah awalnya ya ayat pertama alhamdulillahirabbil alamin. Surat Al-Ikhlas ayat pertama ya qul huwallahu ahad. Surat Al-Kafirun ayat pertama ya qul ya ayyuhal kafirun dan seterusnya. Tapi dalam surat An-Naml ini Bismillahirrahmanirrahim termasuk bagian daripada ini surat ini ayat dalam surat ini An-Naml. Yang kalimat bismillah dengan menyebut asma Allah SWT, yang Allah adalah kandungannya seluruh asmaul husna. Sehingga dengan bismillah seakan-akan bertawasul dengan seluruh nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini seluruh nama dan sifatmu ya Allah, ini adalah terkandung dalam bismillah, kalimat ungkapan kalimat bismillah. Dan nama yang Allah sebutkan dalam Bismillahirrahmanirrahim adalah 3. Allah, Ar-Rahman, dan Ar-Rahim. Yang Allah kandungannya adalah Dzul Uluhiyah, di mana Allah sang pemilik, yakni sifat-sifat uluhiyah. Allah yang berhak untuk disembah. Karena Allah Subhanahu wa taala sang pemilik rububiyah dan Allah ini sang pemilik kesempurnaan sifat. Adapun Ar-Rahman dan Ar-Rahim, para ulama menjelaskan di antaranya adalah Ar-Rahman sifat dzatiyah dan cakupan rahmat Allah yang sangat luas, Dzur Rahmah Al-Wasi'ah. Ar-Rahman itu Allah pemilik rahmat yang sangat luas, dan rahmat Allah mencakup kepada seluruh para hamba, baik rahmat yang sifatnya umum maupun rahmat yang sifatnya ini khusus. Rahmat Allah berikan pada semua makhluk, baik yang kafir maupun yang mukmin, yang kafir maupun yang muslim. Ini rahmat yang sifatnya duniawi, yang sifatnya adalah yaitu jasad. Rahmat yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan duniawi.
maka semua orang-orang kafir dan muslim sama-sama Allah bagikan kepada mereka semuanya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harta, jabatan, kedudukan, kemudian rupa, anak, istri, dan seterusnya. Ini adalah merupakan bagian kebutuhan kehidupan dunia. Allah bagikan kepada siapapun di antara yakni hamba Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ar-Rahim, rahmat yang Allah khususkan untuk kaum mukminin, sehingga dikatakan wa kana bil mu'minina rahima, dan terhadap kaum mukminin Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Yang rahmat Allah yang khusus Allah berikan kepada yakni kaum mukminin. Sedangkan para ulama ketika mengawali risalah mereka sering mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang demikian dalam rangka untuk iktidaan bi kitabillah, dalam rangka untuk mencontoh kitab Allah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula dalam rangka untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau mengawali risalah-risalah dakwahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dalam rangka untuk isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah agar Allah memberikan pertolongannya, dan dalam rangka untuk tabarruk, yaitu talabul barakah, dalam rangka untuk yaitu mencari keberkahan dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim di sana terkandung 3 asma Allah yang sangat agung, Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim adalah menunjukkan tentang sifat rahmah, sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan berkaitan dengan pembahasan tentang sifat rahmah bagi Allah taala. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ini adalah merupakan bagian penggalan doa malaikat dalam surat Ghafir ayat yang ke-7. Penggalan doa malaikat, malaikat penyangga arsy ketika mendoakan kepada kaum mukminin. Allah sebutkan selengkapnya dalam ayat tersebut, alladzina yahmilunal arsya wa man haulahu. Para malaikat yang mereka menyangga arsy dan para malaikat yang ada di sekitarnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Para malaikat ini mereka bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat ini memintakan ampun kepada kaum mukminin. Jadilah kaum mukminin, jadilah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, niscaya Anda termasuk akan didoakan oleh para malaikat. Di antaranya malaikat para penyangga, ini para malaikat penyangga arsy. Dan tentu doa para malaikat sangat dikabulkan Allah, sangat didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mesti kita usahakan adalah bagaimana berusaha, berlomba-lomba untuk menjadi seorang mukmin yang sejati, agar kita mendapatkan doa-doanya para malaikat ini. Apa di antara kandungan doa malaikat? Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, Rabbana, ya Rabb, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Rahmatmu meliputi segala sesuatu, demikian pula ilmumu. Sehingga rahmat Allah meliputi segala sesuatu sebagaimana ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ini namanya malaikat juga bertawasul dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawasul dengan sifat Allah sang pemilik rahmat dan sang pemilik ilmu. Dan begitulah di antara adab dalam berdoa. Kita diajarkan agar dalam berdoa kita mengawali dengan menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayatnya, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dialah Allah yang memiliki nama-nama yang indah, dan di puncak keindahan nama dan sifatnya itu
maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Berdoalah kepada Allah SWT dengan bertawasul menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Apa di antara kandungan doa yang disampaikan oleh para malaikat ini? Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adabal jahim. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengikuti jalanmu, dan jagalah mereka dari adab yang pedih. Ini surat Ghafir ayat yang ke-7 ini yang merupakan doa malaikat kepada kita sekalian. Yang malaikat mendoakan kita yang pertama adalah yaitu agar Allah mengampunkan orang-orang yang beriman, agar Allah mencurahkan ampunan, maghfirah, dari kata-kata mighfar, ini helm yang dipakai oleh tentara, sehingga helm ini sifatnya adalah menutupi dan melindungi, sehingga orang mereka dimintakan ampunan kepada Allah, artinya supaya dosa-dosanya ditutupi, dan kemudian juga dilindungi dari dampak dosa yang dia lakukan. Kenapa banyak orang yang tidak kenal tentang dosa-dosa kita? Karena Allah yang menutupi dosa kita. Sehingga terkadang orang paling dekat dengan kita pun mereka tidak mengenal dosa yang kita lakukan, karena Allah yang menutupi. Akan tapi ketika Allah telah membongkar dosa seorang, maka orang yang boleh jadi sangat jauh jaraknya dari kita akan mendengar tentang dosa yang kita lakukan. Ketika Allah membongkar ini aib atau dosa yang kita lakukan. Sehingga kalimat Allah maghfir, ya Allah ampunkanlah dia, ini tutupilah dosanya, hapuskanlah dosanya, dan lindungilah dia dari dampak buruk dari dosa yang telah dia lakukan. Ini doa besar dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Nabi sendiri tidak kurang dari sehari, tidak kurang dari 70 kali dalam sehari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang mereka bertaubat kepadamu, yang senantiasa kembali kepadamu. Orang yang bertaubat kepada Allah, orang mereka yaitu menyesali perbuatannya, dia tinggalkan perbuatannya, dia berazam untuk tidak mengulang perbuatan tersebut, dia lakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah SWT, dia lakukan di zaman masih dibukanya pintu yakni taubat. Wattaba'u sabilak, ampunilah juga orang yang mereka mengikuti jalanmu, sehingga senantiasa istiqamah berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Waqihim adabal jahim, dan jagalah mereka dari adab dari adab neraka jahim, adab yang menyala-nyala. Bahkan lengkapnya doanya malaikat ini, Rabbana wa'adkhilhum jannati adanin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb, masukkan mereka ke dalam surga Aden, surga yang Engkau janjikan kepada mereka, dan masukkan pula bersama dengan orang yang saleh dari kalangan ayahnya, istrinya, anak keturunannya, yang menunjukkan bahwa memungkinkan masuk surga bersama-sama dengan keluarganya. Orang akan bisa bertemu di jannah
bersama dengan keluarganya, yang derajatnya lebih rendah akan bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jika mereka sama-sama saleh. Allah akan ketemukan dengan ini bapak-bapaknya atau kakek-kakeknya, ditemukan dengan para istrinya, dipertemukan dengan anak keturunannya. Innaka antal azizul hakim, sungguh engkau zat yang maha agung, maha perkasa lagi maha bijaksana. Waqihimus sayyiati, dan jagalah mereka dari keburukan-keburukan. Lindungilah mereka, peliharalah mereka dari berbagai macam kejahatan-kejahatan, agar tidak terjerumus ke dalam berbagai macam keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyiati yauma idzin faqad rahimtah. Barang siapa yang pada hari itu dijaga Allah dari keburukan-keburukan, maka sungguh dia telah engkau rahmati. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itulah yakni keberuntungan, kesuksesan yang sangat besar. Ini adalah doa malaikat yang menunjukkan doa yang sangat luar biasa, doa-doa yang sangat agung sekali, yang ditujukan kepada orang-orang yang mereka betul-betul kembali kepada Allah dan istiqamah di atas jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, hendaklah kita berusaha untuk menghiasi diri kita dengan sifat-sifat tersebut, agar kita termasuk orang yang senantiasa didoakan oleh para malaikat dengan doa-doa yang dahsyat tersebut. Di sini yang diambil adalah pada kalimat, yaitu Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, dengan rahmatmu yang sangat luas, yang meliputi segala sesuatu. Ini bertawassul dengan rahmat Allah yang luas. Seorang salaf kita mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan harapan rahmat Allah. Ya Allah, aku tahu dosaku sangat besar, tapi aku tahu rahmatmu lebih besar daripada itu semuanya. Sehingga ada harapan untuk senantiasa mendapatkan rahmat Allah dan tidak putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Yang sifatul rahmah bagi Allah mengharuskan kita, mewajibkan kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa kita, sehebat apapun dosa yang kita lakukan, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyeru para hambanya jangan sampai pernah putus asa terhadap rahmat Allah Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hambaku yang melampaui batas, jangan pernah kalian putus asa dari rahmatku. Rahmat Allah di dunia ini sesungguhnya hanya satu, yang Allah turunkan hanya satu. Tapi satu rahmat Allah ini Allah tebarkan di antara para hamba Allah, dan dampaknya sangat luar biasa. Bagaimana seandainya rahmat Allah yang disimpan Allah 99 ini di akhirat kelak. Rasulullah SAW menyebutkan tentang ini luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang gambaran tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawam fiha yata'atafuna wa biha yatarahamuna wa biha ta'attaful wakhshu 'alal waladiha
wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan satu di antaranya, lalu Allah tebar di kalangan jin dan manusia dan para binatang, sehingga mereka dengan satu rahmat ini saling mengasihi. Kita melihat bagaimana seorang ibu mengasihi anaknya, bahkan binatang buas mereka tidak menginjak anaknya karena kasih sayangnya. Ini semuanya dampak dari satu rahmat Allah, yang ketika Allah tebar di antara para makhluknya, maka kita akan melihat ini keindahan yang sangat luar biasa. Orang-orang yang mereka saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Bagaimana nanti kalau dengan 99 rahmat yang Allah SWT tebarkan di akhirat kelak, maka tentu akan sangat luar biasa berkaitan dengan gambaran rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Rasulullah SAW pula menggambarkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Nabi gambarkan tentang seorang wanita yang kehilangan anaknya, lalu dia ketemu anaknya, lalu dia betul-betul sedekah, lalu dia kemudian rangkul, dia dekapkan ke dadanya. Lalu Nabi memberikan gambaran, atarawna hadzal mar'ah tarihatan waladaha finnar. Apakah Anda sangka wanita ini akan melemparkan anaknya ini karena ke dalam api? Kata para sahabat, la wallahi, tentu tidak ya Rasulullah SAW, demi Allah, tentu tidak. Maka kata Nabi, Allahu arhamu bi ibadi min hadi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan wanita ini kepada anaknya. Antum bayangkan wanita ini, wanita yang sangat penyayang kepada anaknya. Lalu dia di puncak sayangnya karena dia kehilangan anak tersebut, sehingga dia cari-cari, dan begitu ketemu maka itulah di puncak kasih sayang dia kepada sang anak tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih penyayang dibandingkan dengan wanita tersebut kepada hambanya dibandingkan wanita ini kepada anak tersebut. Ini perbandingan. Dan ini sekaligus untuk menegaskan bahwasanya Allah memiliki sifat rahmat yang hakiki. Memiliki sifat rahmat yang hakiki. Bukan kehendak untuk berbuat baik, ada sendiri. Kehendak berbuat baik ada sendiri. Irada Allah ada sendiri. Maka orang tidak akan bisa betul-betul menghayati pengagungannya kepada Allah kalau dia tidak mengimani sifat rahmat tersebut. Bagaimana seorang mereka ini akan berpacu untuk mendapatkan rahmat Allah kalau dia tidak mengimani tentang sifat rahmah bagi Allah Ta'ala? Maka hanya Ahlussunnah yang benar-benar muncul pengagungan yang sebenarnya kepada Allah, karena Ahlussunnah mengimani nama-nama dan sifat Allah seperti Allah terangkan kepada hambanya. Kemudian ayat berikutnya yang beliau bawakan dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-43. Wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum mukminin rahima, ini menyayangi. Ini yang para ulama sering bawakan sebagai dalil, ini rahmat Allah yang khusus. Rahmat Allah yang khusus pada kaum mukminin. Ada rahmat yang sifatnya umum dan ada rahmat yang sifatnya ini khusus.
Sebagaimana dalam hadis yang Nabi katakan, Innallaha yu'til abda, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wa la yu'tid dina ila man ahab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berikan harta kepada Allah berikan dunia ini. Sesungguhnya Allah berikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai atau orang tidak Allah cintai. Kepada Allah cintai semisal Sulaiman, semisal yaitu Utsman bin Affan, semisal para saudagar kaya Abu Hanifah dan ulama-ulama yang mereka ini Allah cintai, Allah berikan kekayaan yang besar kepada mereka. Kerajaan, harta, sebagaimana juga Allah berikan yang seperti itu kepada Fir'aun, Qarun, dan yang semisalnya. Sehingga dunia ini Allah berikan kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Tetapi wala yutid dina ila man ahab. Wala yutid dina ila man ahab. Allah tidak akan berikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Rahmat Allah yang umum Allah berikan pada siapapun. Tapi rahmat Allah yang khusus Allah hanya berikan pada orang yang mereka beriman. Rahmat Allah yang khusus adalah agama. Allah berikan kepada orang mukmin taufik untuk belajar agama, taufik untuk dia menegakkan salat, taufik untuk dia qiyamul lail, taufik untuk dia mengeluarkan zakat, taufik untuk dia berjihad fisabilillah, taufik untuk dia berdakwah dan seterusnya. Inilah nikmat khusus. Dan di akhirat kelak yang lebih khusus nikmat jannah. Sehingga ada nikmat yang sifatnya umum Allah berikan pada semua para hambanya. Ada nikmat yang khusus Allah berikan kepada orang khusus, yaitu kaum mukminin, nikmat-nikmat yang khusus. Sebagaimana juga iman bertingkat-tingkat, nama nikmat khusus ini pun juga bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Kemudian ayat yang keempat, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini rahmat Allah meliputi segala sesuatu, meliputi yang di langit, meliputi yang di bumi, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, maka seorang mukmin bagaimana dia berlomba-lomba untuk mendapatkan rahmat Allah yang luas tersebut. Jangan pernah dia putus asa untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita meraih rahmat Allah? Yaitu dengan amal-amal ketaatan kita kepada Allah taala. Dengan apa kita meraih rahmat Allah taala? Yang pertama, dengan kita memaksimalkan melakukan amal-amal yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah taala. Itulah cara kita meraih rahmat Allah taala. Menjadi hamba-hamba yang mentaati Allah dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang semata-mata dengan rahmat Allah ini kita nanti akan bisa mendapatkan jannah. Surga tidak bisa kita dapatkan dengan semata-mata amal kita. Sebagaimana yang Nabi sebutkan di dalam ayat, Nabi sebutkan dalam hadis beliau, Nabi katakan, la yadkhulu al-jannata ahadun bi amalihi. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya. Bahkan ditegaskan para sahabat, wala anta ya Rasulullah wala ana. Apakah termasuk anda ya Rasulullah? Iya, termasuk saya. Illa ayat taghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin, kecuali Allah mencurahkan bagiku rahmat dan karunia-Nya. Apa yang dimaksudkan dengan tidak ada seorang pun yang masuk surga semata-mata dengan amalnya?
Para ulama menjelaskan ba di situ adalah bi amaliyah adalah ba thaman. Ini surga itu tidak bisa dibeli dengan harga amal, atau harga amal tidak bisa dipakai untuk membeli surga. Seandainya diberikan gambaran sekilas, surga itu harganya 100 triliun, amal kita kemudian maksimal direkap hanya 10 triliun umpamanya, maka 10 triliun tidak bisa dipakai untuk membeli harga 100 triliun. Dengan apa kita kemudian bisa mendapatkan jannah? Birahmatillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan dengan rahmat Allah, maka kita tidak akan masuk jannah. Sehingga hal ini memberikan dorongan para kita, jangan pernah kita bersandar kepada amal kita, tapi bersandarlah kepada Allah sang pemilik rahmat, agar Allah mencurahkan kepada kita rahmat dan memasukkan kita ke jannah. Sehingga orang seperti ini tidak akan pernah dia dibuat terbuai atau ujub atau sombong dengan amal yang dia lakukan, karena sungguhnya amal dia tidak akan bisa memasukkan dia ke, semata-mata dengan amalnya tidak bisa memasukkan ke surga. Lalu bagaimana dengan banyaknya ayat dan hadis yang menjelaskan bahwasanya mereka masuk jannah dengan amal mereka? Para ulama menjelaskan yaitu bisa babi, dengan sebab amal. Sehingga bagaimanapun juga kita wajib untuk beramal, karena Allah menjadikan amal sebagai sebab untuk masuk jannah, walaupun bukan sebagai harga, yakni untuk membeli jannah. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berlomba-lombalah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam banyak yakni ayat Allah perintahkan kita beramal dalam rangka kita untuk menggapai yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya umpamanya yang Allah sebutkan dalam beberapa yakni ayat wattaqu la'allakum turhamun, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Ikutilah Al-Quran, kitab yang penuh dengan berkah itu, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian dirahmati Allah taala. Wa atii'ur rasula la'allakum turhamun, wa aqimus shalah wa atuz zakah wa atiiur rasula la'allakum turhamun. Tegakkan salat, tunaikan zakat, taatilah Rasul agar kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang berbuat ihsan. Ini semuanya adalah diantara contoh-contoh bagaimana Allah menggerakkan kita agar berlomba-lomba untuk meraih rahmat Allah dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ini kita semuanya. Kemudian ayat yang kelima, Allah menyebutkan kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Allah telah menetapkan atau Allah telah mewajibkan bagi dirinya, Allah mewajibkan bagi dirinya, dan kita tidak bisa mewajibkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menetapkan kewajiban atas dirinya, yakni Ar-Rahmah, memiliki sifat yakni Ar-Rahmah. Ini adalah Allah wajibkan, ini Allah mewajibkan dirinya, yakni bersikap yang rahmah. Allah dat yang meluas rahmatnya, dan Allah rahmatnya sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku mendahului kemurkaanku. Sehingga ditegaskan Allah Ta'ala, seandainya bukan karena rahmat Allah, maka tidak akan tersisa makhluk di muka bumi ini, karena akan diazab oleh Allah atas perlakuan mereka. Yang Allah tegaskan, wala yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhariha min dabbah. Seandainya
Allah azab manusia sesuai dengan perbuatannya, tidak akan tersisa di muka bumi ini, yakni satu makhluk melata pun di muka bumi ini. Karena sayangnya Allah Subhanahu wa taala yakni berikan sebagian peringatan la'allahum yarji'un, agar mereka itu kembali kepada Allah. Dengan peringatan itu semuanya bukan balasan Allah secara total atas perbuatan manusia. Wa ya'fu an katsirin, Allah masih banyak memaafkan bagian-bagian yang lain dari perbuatan manusia. Itu hanya sebagian kecil yang Allah timpakan pada manusia untuk merasakan ini atas perbuatan mereka. Kemudian di antara rahmat Allah SWT pula yang disebutkan Allah dalam surat Al-An'am 54, yang Allah tegaskan, annahu man amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'di wa aslaha fannahu ghafurur rahim. Sesungguhnya barang siapa mereka beramal buluk di kalangan kalian bijalah dengan kebodohan, summa taba min ba'dih, lalu dia bertaubat setelah itu, wa aslaha, dan memperbaikinya, fa innahu ghafurur rahim, sungguhnya Allah zat Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Allah katakan man amila minkum su'an bijahalatin, melakukan kebodohan melakukan keburukan karena kebodohannya. Bukan bodoh dalam pengertian sekedar tidak tahu ilmunya. Semua pelaku keburukan adalah orang bodoh. Semua pelaku keburukan adalah orang-orang yang bodoh. Sebagaimana perkataan para salaf, ini kullu man asallah fahuwa jahil. Orang yang mereka bermaksiat kepada Allah ada orang yang jahil. Sehingga orang yang jahil itu bisa orang yang mereka bodoh karena tidak punya ilmu, dan orang yang mereka walaupun berilmu tapi beramal yang bertentangan dengan ilmunya, itulah kebodohan. Sehingga di sini orang yang beramal buruk karena kebodohannya, bukan karena mereka semata-mata tidak tahu, tapi termasuk orang yang beramal maksiat, semuanya orang bodoh. Orang yang mereka beramal buruk karena bodoh tidak tahu, atau karena mereka bermaksiat padahal tahu, kalau mereka ini bertaubat kepada Allah lalu memperbaiki diri, maka Allah zat yang Maha Pengampun, Allah akan menutupi dosanya, menghapuskan dosanya, dan bahkan mengganti dengan kebaikan-kebaikan dari setiap dosa yang dia tahu, yang dia tobati itu. Dan Allah zat yang Maha Penyayang kepada para hambanya. Pengampunan Allah digantikannya Ghafurur Rahim. Pengampunan Allah bukan karena lemahnya Allah. Ada orang memaafkan, mengampunkan karena lemahnya dia. Tapi ini Allah mengampuni hambanya berangkat dari sifat sayangnya Allah kepada para hamba tersebut. Sehingga inilah kesempurnaan di atas, yakni kesempurnaan. Kemudian ayat yang ke-6, wa huwal ghafurur rahim. Dialah Allah Al-Ghafur, zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Telah kita sampaikan Al-Ghafur ini Allah, ini zat yang mengampuni. Al-Mighfar itu helm yang dipakai tentara. Sehingga Allah Al-Ghafur, Allah yang menutupi dosanya para hamba, dan Allah yang yaitu menghapuskan dan menutupi dosa para hamba, sekaligus melindungi dari dampak-dampak yang buruk tersebut. Dan itu berangkat dari kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengampuninya bukan karena lemahnya Allah, tapi karena sayangnya Allah kepada hamba tersebut. Ayat yang ke-7, fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin.
Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Barang siapa yang dia dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak akan ada yang bisa mengganggunya. Penjagaan Allah, penjagaan yang paling sempurna. Orang yang mereka dijaga Allah, maka tidak akan bisa dibobol oleh para musuhnya. Maka serahkan diri kita kepada Allah agar dijaga, agar kita dalam penjagaan Allah. Apalagi di zaman yang musuh datang dari segala arah, yang kita sangat tidak tahu dari arah mana musuh akan menghancurkan kita. Tetapi apabila kita serahkan penjagaan kita kepada Allah, itulah sebaik-baik penjagaan. Wa huwa arhamur rahimin. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang penyayang. Dari semua yang penyayang, Allah zat yang paling penyayang. Ini adalah ungkapan bagaimana betul-betul Allah memiliki sifat kasih sayang. Orang yang mereka memahami sifat kasih sayang di antara para makhluk, maka dia akan bisa membayangkan sempurnanya sifat kasih sayang yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan sifat ini rahmah bagi Allah Subhanahu wa taala, yang semua ayat ini memberikan yaitu pendidikan kepada kita agar kita berlomba-lomba meraih sifat sayangnya Allah, yaitu menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah karena Allah memiliki sifat ar-rahmah. Karena merupakan bentuk kesempurnaan sifat Allah Ta'ala, diantaranya Allah berhias dengan sifat rahmah. Yang kedua, bagaimana kita melakukan amalan-amalan yang akan bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang yang mereka berbuat ihsan. Maka bagaimana kita yaitu berusaha kuat mewujudkan sikap ihsan kepada Allah maupun ihsan kepada para hamba Allah Ta'ala. Ihsan kepada Allah, yaitu beribadah kepada Allah dengan cara yang terbaik, seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak keyakinan kita dilihat oleh Allah SWT. Ini adalah ihsan, berbuat ihsan. Menyayangi itu berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian bagaimana kita juga menebar kasih sayang di antara para hamba Allah Ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi Anda. Demikian pula seorang bagaimana dia mewujudkan ketakwaannya kepada Allah, ketaatannya kepada Rasulullah untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara beberapa yang kita sampaikan tentang suatu rahmah, bahwasanya diantara sifat yang wajib kita tetapkan untuk Allah adalah suatu rahmah, tanpa melakukan tasbih kepada makhluk, tanpa melakukan penyimpangan dari mentakwil, mentahrif sifat rahmah, tanpa melakukan penolakan sifat rahmah, dan tanpa melakukan yaitu penggambaran tentang bagaimana sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan bagi Allah sifat rahmat yang hakiki, dan kita bagaimana terpacu untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah yang mereka menolak sifat rahmah Allah, mereka tolak, dan Asy'ariyah mereka mentahrif, mentakwil sifat rahmah dengan iradatul in'am, kehendak untuk memberikan nikmat kepada para hambanya. Ini lain lagi masalahnya. Sehingga orang-orang ini nanti hampir semua perkataan Allah ini akan mereka tahrif. Sekali lagi, Allah berbicara menyampaikan kepada kita itu dengan ilmu Allah, dengan kejujuran Allah, dengan bahasa yang paling fasih, ungkapan yang paling tepat, dan Allah yang paling mengendaki kejelasan kepada hambanya. Sedangkan mereka ini telah suudzon kepada Allah,
apabila kita mengimani apa yang Allah telah terangkan tentang dirinya, bahkan dianggap bisa menjadi kafir, musyrik, ini tentu adalah kelancangan dan sikap sok lebih tahu dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga manfaat. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah caranya menyeimbangkan rasa harap dan takut kepada Allah? Karena kadang saya berlebihan pada rasa takut. Para ulama di antaranya memberikan arahan ketika seorang dia sehat, dia membesarkan rasa takutnya. Ketika dia dalam keadaan sakit, membesarkan rasa harapnya. Ya, untuk menyeimbangkan ya ini keduanya, bagaimana kita di satu sisi ketika kita beramal, amal-amal kita ini ada kekhawatiran kalau amal kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melihat segala kekurangan yang kita miliki. Tapi bersama dengan itu, kita tidak pernah putus asa dengan rahmat Allah, dengan membayangkan ini besarnya rahmat Allah kepada kita. Sehingga intinya senantiasa beriringan padanya itu harap-harap cemas. Harap-harap cemas. Tidak boleh takut kita sampai membuat kita putus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Dan tidak boleh rasa harap kita sampai membuat kita rasa aman dari adab Allah Ta'ala. Tetapi keduanya mengiringinya, dan dia sempurnakan dengan rasa kecintaan kepada Allah, yang ini 3 pilar ibadah kita: al-mahabbah, wal-khauf, wal-roja. Kebanyakan kita adalah berkutat antara khauf dan roja, dan kemudian lupa menghadirkan mahabbah. Sedangkan mahabbah merupakan pilar yang sangat menjadikan kita menikmati ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga mahabbah, al-khauf, waraja adalah pilar ibadahnya seorang yakni mukmin. Dia tegakkan, dia lakukan dengan penuh kecintaan kepada Allah, sehingga punya semangat yang tinggi dalam beribadah kepada Allah dan menikmati ibadah tersebut. Dan kecintaan ini sesuai dengan seberapa pendalaman kita yang menancap di hati kita tentang pengenalan kita tentang Allah Ta'ala. Kemudian munculnya al-khauf dan raja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Allah adalah sebaik-baik penjaga, dan ketika Allah menjaga maka tidak ada bahaya. Maksud bahaya di sini apa ya, Ustaz? Misal kita sudah bertawakal tapi masih terjatuh dalam beberapa kondisi. Orang yang mereka dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan ada musuh yang bisa yaitu membobol penjagaan Allah kepada kita. Gak akan bisa menyesatkan, gak akan bisa mengalahkan. Itulah ketika seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kita lakukan adalah bagaimana supaya Allah menjaga kita. Maka dikatakan Nabi, resepnya adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Anda akan dijaga oleh Allah Ta'ala. Allah akan menjaga Anda. Ini jagalah agama Allah. Jagalah agama Allah. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang dia menjaga agama Allah, Allah akan jaga dia. Dan Allah sebaik-baik ini penjaga. Dijaga dunianya, dijaga akhiratnya, dijaga hartanya, dijaga umurnya, dijaga anak turunnya, sehingga tetap dalam kebaikan. Penjagaan Allah kepada seorang adalah penjagaan ini, dia akan senantiasa tetap dalam kebaikan-kebaikan. Seandainya dia sempat terjatuh, terpeleset dan perbuatan dosa, ini fastaghfirullaha bitunubihim. Dia segera minta ampun kepada Allah atas dosa yang mereka lakukan. Ini termasuk ini penjagaan Allah, di mana orang yang mereka terpeleset dalam dosa, segera dia ingat kepada Allah, fadzakurullaha fastaghfiru lidzunubihim. Mereka segera ingat Allah dan kemudian mereka segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, demikian Bapak sekalian,
Semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. Insyaallah kita lanjutkan bahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.